NKRI harga mati, Mandalika harga diri. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat dengan Henry Atasiki. Tentunya tidak bosan-bosan setiap hari untuk meliput dan berusaha memberikan informasi seputar pembangunan sirkuit kebanggaan kita, yaitu Pertamina Mandalika International Street Circuit. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, dan kekeliruan di dalam memberikan informasi seputar sirkuit Mandalika ini. Baik, terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini sahabat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, karena kalau bukan karena kebaikan sahabat semua, channel ini tidak akan mungkin bisa berkembang. Terima kasih bagi sahabat yang sudah mengklik dan subscribe di channel ini. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan lahir batin, dimudahkan dalam segala urusan, dan dimurahkan rezekinya. Amin. Gelaran untuk balapan MotoGP hanya tinggal menyisakan kurang lebih 2 bulan lagi sahabat, bahwa 18, 19 hingga 20 Maret nanti akan digelar di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Malah sirkuit Mandalika ini akan digunakan untuk tes pramusim, yaitu tanggal 11, 12 hingga 13. Bahwa Dorna sudah mengeluarkan atau membuat jadwal untuk tes pramusim dilakukan di 2 negara atau di 2 sirkuit, yaitu sirkuit Sepang Malaysia dan sirkuit Mandalika tentunya Indonesia. Untuk itu pengerjaan di sirkuit Mandalika terus dikebut, terus digeber. Mudah-mudahan doa terbaik dari kita ya, sirkuit ini akan selesai tepat pada waktunya. Baik, kita ke trek sahabat. Ini adalah pembuatan atau pembangunan jalan di depan sirkuit, dimana nantinya akan dibuat 2 jalur 4 lajur ya. Kemudian di dalamnya di sini adalah merupakan tempat parkir, bisa dikatakan ini tempat parkir VIP nanti yang berkepentingan atau yang mau masuk ke area pedok yang membawa kendaraan nanti akan diparkir di sini. Dan kita lihat di sini masih terus dilakukan pemasangan drainase, dan box covernya juga sudah dipasang sebagian, bahkan ada yang masih berderet di atas. Kalau kita perhatikan sahabat, untuk drainase di sirkuit Mandalika ini cukup banyak sekali, dan memang seharusnya seperti itu ya, mengantisipasi agar tidak terjadi banjir atau genangan air, baik yang menggenangi track lane atau track utama maupun inner line, outer line, atau di sekeliling atau di sekitar pedok, grandstand, tribun, dan di tempat parkir. Untuk itu drainasenya sesuai dengan arahan atau instruksi Bapak Presiden kemarin ketika berkunjung ke sini. Jadi tidak ada alasan lagi ketika nanti gelaran balapan MotoGP ada genangan air, karena harus dipersiapkan dan harus diantisipasi dari sekarang, sekalipun nanti terjadi hujan lebat ya. Dan kalau sahabat mengikuti pembangunan sirkuit ini dari awal, untuk drainase ada drainase yang sangat besar sekali yang memotong lintasan. Yang pertama ada di ujung trek lurus, kemudian juga ada di tikungan yang keempat, kemudian ada juga di tikungan ke-13 dan juga di tikungan yang ke-14. Itu adalah drainase yang sangat besar, bisa dikatakan juga drainase induk. Belum drainase di samping kiri inner line atau di samping kanan inner line atau outer line, kemudian juga di main track atau di track yang utama yang mengapit main track kiri kanan, yaitu dilakukan pemasangan atau pembuatan drainase hauraton yang mampu menyedot air hingga atau dalam beberapa detik saja. Namun ketika kemarin gelaran WSBK ada titik-titik yang masih tergenang air sahabat, namun kemarin sudah dilakukan perbaikan dan disempurnakan. Bahkan untuk treknya pun juga ada yang dilakukan perbaikan, terutama di ujung trek lurus atau di tikungan yang pertama.
Dan inilah pembuatan tribun VVIP di sebelah kiri trek lurus, tepatnya di ujung trek lurus, dimana di sini kita lihat untuk pemasangan bajanya ya. Dan di sini nantinya akan dibuatkan 3 lantai ya, kalau tidak salah 3 lantai nantinya, dan memanjang hingga di ujung trek lurus atau hingga pas di tikungan yang pertama yang berbelok ke arah kanan. Untuk pengerjaan pengecorannya sudah begitu panjang, namun kita lihat di sini untuk pemasangan bajanya baru seperempatnya ya kalau kita perhatikan di sini. Dan untuk tim road grip sendiri, sahabat, untuk pengecatan di bagian yang belum dilakukan pengecatan, tepatnya di bagian run off, baik tikungan yang pertama di sini maupun kedua, ketiga, keempat, kelima, dan ke-7, 8 ke sana, nanti akan dilakukan pengecatan sudah mendekati ke ke race ya, atau ke balapan. Karena untuk pengecatan ini tidak begitu memerlukan waktu yang cukup lama seperti pembuatan tribun dan grandstand. Jadi walaupun sedikit agak mepet tidak jadi masalah ya. Dan ini adalah pembuatan grandstand atau tribun di samping kanan trek lurus. Ini tepatnya di sebelah kiri kalau kita arah masuk ya. Di sebelah kiri tunnel yang pertama. Dan tunnel ini sahabat mempunyai panjang 65,57 meter, lebar 12 meter, dan ketinggiannya kurang lebih 7 meter. Dan dapat kita perhatikan di sini untuk pengecoran di bagian yang nantinya akan dipasang tribun atau grandstand modular di sini menggunakan bahan-bahannya impor ya dari luar negeri, dan informasinya dari Jepang yang akan dipasang di sini. Kemudian dapat kita perhatikan juga di depan dan di belakang grandstand atau tribun pun juga di sini tetap diberi atau dibuatkan drainase ya. Jadi diharapkan nanti tidak seperti waktu gelaran USBK atau IATC kemarin. Jadi grandstand atau pedoknya, grandstand atau tribunnya sedikit agak becek ya. Dan nantinya ini diharapkan tidak akan seperti itu lagi. Dan bisa kita perhatikan di sini memanjang sekali dari awal trek lurus, tepatnya di ujung tikungan yang pertama, tikungan yang terakhir yaitu tikungan yang ke-17. Dibuatkan grandstand atau tribun hingga ke tikungan yang pertama ya. Jadi cukup panjang sekali. Dan tribun ini akan menghadap ke trek lurus atau berhadapan-hadapan dengan area pedok. Nah, seperti itulah sahabat. Kemudian ini adalah trek lurus, dan trek lurus ini sudah dilakukan pembuatan ya starting grid-nya karena memang sudah digunakan untuk balapan kemarin seperti yang kita ketahui dan kita saksikan. Kemudian untuk lebar main track, bagi sahabat yang mungkin belum mengetahui tentang lebar main track ya, yaitu lebarnya 15 meter, melebihi dari persyaratan apa yang diharuskan untuk pembuatan sebuah sirkuit. Jadi persyaratannya untuk membuat sebuah sirkuit minimal harus mempunyai lebar trek 14 meter. Sedangkan sirkuit Mandalika ini mempunyai lebar trek 15 meter. Jadi cukup lebar sekali ya. Bahkan untuk gelaran F1 pun juga sangat memadai. Walaupun memang keamanannya cukup ketat, tidak seperti gelaran balapan MotoGP. Baik sahabat, kemudian kita nanti akan melihat juga di bagian area zona tengah ya. Kemudian juga di tikungan yang 10, terutama di atas bukit di sana yang sedang dilakukan pembuatan observation deck. Kemudian juga untuk tribun atau grandstand ketika nanti gelaran balapan MotoGP ya akan ditambah lagi sahabat untuk jumlahnya ya. Bahkan kurang lebih ada 8 atau 11 tempat lagi yang akan dibuatkan grandstand atau tribun. Seperti di sebelah kanan tikungan yang ke-9, sebelah kanan tikungan yang ke-12 hingga ke-13, kemudian juga di tikungan yang ke-13 sebelah kanan. Dan yang kita lihat di sini adalah tikungan yang kedua menuju tikungan yang ketiga dan juga tikungan yang keempat. Dan ini adalah long lap penalti.
Dan sirkuit ini beberapa hari sudah dilakukan pengujian ya oleh pembalap nasional kita, yaitu Mario Triaji ya, yang mana di sini sudah dilakukan pengetesan sirkuit atau pengetesan trek ya. Dan alhamdulillah treknya cukup mulus sekali, cukup bagus sekali ya, sehingga nanti diharapkan ketika balapan MotoGP nanti akan lebih seru lagi ya, seperti yang kita lihat kemarin waktu gelaran USBK. Dan seandainya kita berandai-andai ya sahabat, ataupun juga mengira, sepertinya siapa kasih besok rider MotoGP atau pembalap yang pertama kali jatuh ya di sini. Namun mudah-mudahan tidak ada yang jatuh ya sahabat di sirkuit Mandalika. Namun kalaupun ada yang jatuh, kira-kira siapa yang pertama kali jatuh di sirkuit Mandalika untuk pembalap MotoGP? Sepertinya itu nanti akan menjadi sejarah ya. Dan kemudian juga siapakah nanti yang akan menjadi yang tercepat ya, yang akan naik podium baik 1, 2 maupun 3. Tentunya mungkin jagoan-jagoan sahabat semua ya, silakan nanti mendukung dengan cara kita nonton langsung di sirkuit MotoGP Mandalika ini. Tentang informasi tiketnya sudah saya bagikan kemarin di video-video saya sebelumnya kemarin. Dan saya ingatkan kembali juga mungkin bagi sahabat yang membutuhkan informasinya, bahwa untuk tiket bisa dilihat ada di bio-nya akun resmi Instagramnya MGVA. Di sana ada linknya ya di bio-nya, silahkan diklik di sana. Bisa dilihat untuk harganya, untuk tanggalnya, dan persyaratan apa saja sebelum kita masuk ke area sirkuit nantinya. Baik sahabat, ini adalah tikungan yang ke-7 menuju tikungan yang ke-8 dan ke-9. Kita lihat di sini untuk sebelah kanan tikungan yang ke-7 dan juga yang tikungan ke-9 di sini sudah diratakan. Dan di tengah di sini adalah jalur atau jalan menuju ke puncak bukit di sana untuk pembuatan observation deck ya di sana di atas. Dan perlu sahabat ketahui juga bahwa sirkuit MotoGP Mandalika ini dulu awal mulanya dilakukan pengerjaan atau pembuatan tanggal 1 Oktober ya, kalau tidak salah hari Selasa tahun 2019. Jadi sekarang sudah 2022. Jadi silakan bisa sahabat hitung saja untuk waktunya memerlukan berapa bulan sehingga bisa seperti yang kita lihat di sini ya. Kemudian ini adalah puncak bukit di sini, di mana sedang dilakukan pengerjaan, dan untuk jalannya menuju ke atas bukit di sini sudah dilakukan pemberian seperti aspal di sini ya. Nah, nanti juga akan langsung disempurnakan. Namun ini belum sempurna sahabat ya, belum selesai. Dan inilah pembuatan observation deck di sini, dan rencananya akan ada 3 di sini ya, tepatnya di tikungan ke-11, di depan tikungan ke-11, 9, dan juga di atas tikungan yang ke-10. Dan kita lanjut ke tikungan yang ke-12, di mana di sini untuk run off-nya masih terlihat belum dilakukan pengecatan. Dan untuk area gravel cukup mulus sekali sahabat. Itu sebenarnya kerikil-kerikil halus ya di area gravel itu. Tapi kalau kita lihat dari atas ketinggian, dari kejauhan itu sepertinya tembok ya. Jadi sangat rapi sekali, sangat mulus sekali, dan fungsinya adalah untuk pengaman atau safety bagi para rider atau para pembalap ya, yang ketika mengalami crash atau mengalami jatuh. Jadi motornya nanti akan terhenti di area gravel dan tidak akan menabrak pagar pembatas ya, dan mengurangi cedera parah bagi para pembalap. Dan bisa kita perhatikan di sini juga di sebelah kanan tikungan yang ke-13 menuju tikungan yang ke-14, sama di sini akan dibuatkan grandstand atau tribun, di mana sekarang sudah mulai dilakukan penghamparan, perataan, dan juga pemadatan, yang intinya sama akan dilakukan pembetonan atau pengecekan dasar sebelum dilakukan pemasangan untuk pedok, untuk tribun atau grandstandnya ya.
Baik sahabat, demikianlah untuk video kali ini yang bisa saya bagikan. Sekali lagi, kesalahan, kekurangan, kekeliruan yakin keluar dari mulut saya, bukan pasti ya, karena apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ataupun juga bagi sahabat yang ingin mengoreksi atau ingin berbagi ya pengetahuan, atau apabila ada yang lebih tahu tentang sirkuit Mandalika, apa saja yang dilakukan pengerjaan atau bagaimana, silakan bisa sahabat tulis saja di kolom komentar ya. Tapi tetap dengan menjaga sopan santun, karena sirkuit ini adalah sirkuit milik kita, untuk kita, dan ya harus kita jaga. Dan bagi sahabat nanti yang akan datang ke sirkuit Mandalika, ya diharapkan nanti kita jaga ya, jangan sampai membuang sampah sembarangan. Jadi membuang sampah tepat pada tempatnya ya, yang sudah disediakan. Kalaupun memang jauh kita membawa sampah bekas minuman atau bekas makanan, kalaupun kita melihat di sekeliling kita jauh dari tempat sampah, baik masukin saja ke saku ya. Nanti ketika ada bak sampah, nemuin tempat sampah, baru kita buang ya, demi menjaga kebersihan di sirkuit kebanggaan kita, yaitu Pertamina Mandalika International Street Circuit. Jumpa lagi sahabat di video-video saya selanjutnya. Mudah-mudahan kita masih selalu bisa diberikan kesehatan, sehingga kita bisa terus meliput dan memberikan informasi seputar pengerjaan di sirkuit kebanggaan kita, yaitu Pertamina Mandalika International Circuit. Akhirnya saya Andri Atasiki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight.
town to town.